Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema perkembangan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di makalah kami ini ada 5 subbab. Yang pertama ada pengertian internet, dan yang kedua ada pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga ada perkembangan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yang keempat ada manfaat perkembangan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan perkembangan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya di poin A ada pengertian internet yang akan dijelaskan oleh Mbak Eka Rahmawati. Nah, sebelum kita masuk inti pembahasan yaitu mengenai perkembangan internet dalam pembelajaran PAI, maka kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu internet dan apa itu pembelajaran pendidikan agama Islam. Internet mungkin sudah bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi kita, karena kita sering mendengarnya, bahkan setiap hari kita menggunakan yang dinamakan internet. Nah, internet sendiri itu merupakan singkatan dari Interconnected Network, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai jaringan yang saling terhubung. Jadi internet itu menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Sedangkan menurut Machbrid, internet diartikan sebagai jaringan global dan saling terhubung. Jadi internet yang ada di seluruh dunia itu jaringannya saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan dunia tanpa batas, karena seluruh komputer yang ada di dunia itu menjadi satu, maksudnya saling terhubung. Nah, internet sendiri memiliki dua peran. Yang pertama, sebagai sumber informasi, yakni dengan adanya internet kita bisa memperoleh informasi dengan mudah. Bahkan kita tidak mengenal wilayah. Misalnya kita di Indonesia bisa memperoleh informasi yang ada di benua Eropa misalnya. Dan yang kedua adalah sebagai sarana pertukaran informasi, yakni dengan adanya informasi kita dapat bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain. Jika dulu kita harus mengirimkan surat untuk mengetahui kabar orang lain, dan itu harus menunggu waktu beberapa hari bahkan beberapa minggu, dengan adanya internet maka komunikasi satu orang dengan orang lainnya akan lebih mudah. Nah, pastinya dengan adanya internet ini juga akan berpengaruh dengan pendidikan atau pembelajaran. Peran internet sendiri dalam pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Jadi, dengan informasi yang ada itu dalam internet itu bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Dan yang kedua adalah sebagai media pembelajaran. Dengan adanya internet, maka pembelajaran yang dilakukan itu bisa lebih mudah dan juga bisa lebih kreatif. Kemudian kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran sendiri diartikan sebagai proses komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Jadi, hubungan antara guru dengan siswa adalah saling timbal balik. Bukan hanya guru kepada siswa ataupun siswa kepada guru, tapi keduanya saling timbal balik atau adanya komunikasi dua arah. Sementara pendidikan agama Islam, pendidikan sendiri seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya adalah usaha sadar dan terencana. Sementara agama Islam adalah agama yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi pendidikan agama Islam adalah usaha untuk mengembangkan fitrah peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah bentuk upaya guru, bentuk komunikasi guru dalam upaya menjadikan peserta didik mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ariful Mutafidin mau menjelaskan tentang perkembangan internet dalam pembelajaran PAI. Yang sebelumnya kita harus mempelajari tentang ilmu sejarah. Internet
pada masa lalu, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan di Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek yang dinamakan proyek ARPANET yang sebelumnya ARPA dan dibentuk ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka telah mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis unik kita bisa melakukan komunikasi dengan jarak jauh. Pada saat itu jarak jauh, jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi etika cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai tidak pembelajaran PAI tidak itu aja. Jadi keuntungan pembelajaran PAI jika digabungkan oleh internet itu di pembelajaran PAI jika digabungkan internet, pembelajarannya itu enak. Ada pembelajaran melalui gambar, cerita-cerita, video, animasi, ya kan? Gambar itu seperti kalau ada tuntunan pembelajaran wudhu, satu membasuh tangan, seperti itu ada doa-doanya, kan enak. Ada urutannya, jadi nggak langsung ngecelong, nggak. Lewat video bisa didengarkan, dipelajari kapanpun dan dimana saja. Lewat animasi itu untuk anak-anak lebih gimana ya, lebih bisa menyukai tentang video tersebut. Terus apalagi ya itu pembelajaran PAI ini jika digabungkan dengan internet, tujuannya hanya agar pembelajaran PAI ini tidak punah akan perkembangannya zaman. Itu saja. Sekian dari saya tentang pembelajaran internet berbasis PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Manfaat internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada web course atau pembelajaran sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dan yang kedua ada web centric course atau materi pembelajaran disampaikan melalui internet sementara penilaiannya melalui tatap muka. Dan yang ketiga ada web enhanced course atau internet sebagai penunjang pembelajaran. Dan selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dengan siswa, bahkan antara siswa itu sendiri. Dan yang kedua, kurangnya mereka yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Dan yang ketiga, peserta didik akan lebih minat terhadap internet daripada terhadap materi yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, komputer cenderung membuat orang pasif secara fisik. Dan yang selanjutnya ada dari aspek informasi yang diperoleh tidak terjamin adanya kesesuaian informasi dari internet. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dari internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu mengkondisikan siswa belajar secara mandiri, itu yang pertama. Dan yang poin kedua, kelebihannya itu peserta didik dapat mengakses informasi secara online dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, melalui internet peserta didik dapat belajar berkelanjutan sesuai dengan potensi dan minatnya. Dan selanjutnya, peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu tadi penjelasan makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.